Jantung mereka seakan-akan mau berhenti. Andi lalu mematikan radio, tapi suara itu masih terdengar. Ia berkata, "Aku ada di sini. Coba lihat aku." Andi tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Yopi Zuriansa di Ruang Misteri. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah-kisah horor yang pasti membuat jantung kalian semakin berdegup dengan kencang. Cerita ini berlatar belakang tentang sebuah tempat yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Alas Roban. Tempat ini banyak sekali menyimpan misteri-misteri yang mencekam. Banyak juga para pengendara yang melewati tempat ini sering melihat wanita berpakaian putih, serta tiba-tiba mobil yang mereka kendarai tiba-tiba mogok tanpa alasan yang jelas. Sejak zaman kolonial Belanda, tempat ini memang sering dijadikan tempat eksekusi para tahanan politik atau para pemberontak. Mereka dibuang begitu saja tanpa ada tanda makam, dan akhirnya arwah mereka seringkali muncul saat pengendara melewati tempat ini. Dan banyak juga pengendara yang mengaku mereka tidak berani melewati Alas Roban ketika waktu malam hari. Nah, penasaran dengan misteri kisah tentang Alas Roban ini? Langsung saja kita bahas ke jalan ceritanya. Malam itu suasana terasa lengang. Hanya ada beberapa kendaraan besar seperti truk dan bus yang melewati sepanjang jalur Alas Roban ini. Kabut tipis mulai menyelimuti sepanjang jalan, membuat suasana semakin mencekam. Di dalam mobil sedan hitam, Andi sedang duduk di kursi depan penumpang, sedangkan Andi sedang fokus mengendarai mobil, serta di bagian belakang ada Sinta dan Denny sedang mengobrol untuk menghilangkan rasa kantuk mereka. Mereka berempat sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Semarang untuk menghadiri pernikahan teman lama mereka. "Apa kita tetap harus lewat jalan ini?" Sinta berkata, sambil memandang pohon-pohon yang menjulang tinggi di kanan dan kiri, sehingga menimbulkan bayang-bayang yang aneh di bawah sorot lampu mobil. Lalu Denny berkata, "Kenapa Sin? Kamu takut ya kalau ada yang mencolek kamu dari samping?" Lalu Sinta berkata, "Ah enggak, aku hanya teringat cerita-cerita seram tentang tempat ini. Banyak orang yang bilang katanya Alas Roban ini terkenal hutan yang angker." Andi hanya terkekeh, tetapi ia tetap fokus ke jalanan. Ia berkata, "Sudahlah Sin, jangan berpikiran yang aneh-aneh." Udara malam itu semakin terasa dingin. Angin masuk ke celah-celah pintu yang terbuka. Tiba-tiba Rudi yang semenjak tadi diam saja lalu berkata, "Lihat itu, ada wanita di pinggir jalan yang berpakaian sangat lusuh, rambutnya terjuntai." Lalu wanita itu mengangkat tangannya seolah-olah ia ingin meminta tumpangan. Jantung Sinta berdegup dengan kencang. Lalu ia berkata, "Jangan berhenti, Dik, terus saja, jangan berhenti, please." Lalu Andi menekan gasnya semakin dalam. Mobil mulai melaju dengan kencang. Ketika sampai beberapa meter mendekati wanita itu, tiba-tiba wanita itu menghilang tanpa jejak. Sinta lalu bergumam, "Aku bilang apa? Kita seharusnya tidak lewat jalan ini malam-malam begini." Lalu Rudi berkata, "Udahlah Sin, mungkin itu sekedar bayangan atau memang orang yang sedang butuh tumpangan." "Tapi kan dia menghilang, gak mungkin itu bayangan," Denny berujar. Andi hanya berpikir rasional saja. Ia berpikir, kan yang penting kita gak berhenti. Kita harus jalan terus dan cepat meninggalkan Alas Roban ini. Suasana di mobil hanya terdiam. Dengan Sinta hanya menatap keluar, ia berharap tidak akan menemukan hal-hal lain seperti ini. Nah, ada hal yang lebih menakutkan yang terjadi di dalam mobil. Tiba-tiba suara radio berbunyi dalam mobil tersebut. Rudi dan Andi hanya saling bertatap. Lalu ia berkata, "Sin, kamu ngidupin radio ya?" Sinta lalu menjawab, "Ah enggak lah, aku enggak nyentuh apa-apa kok."
Nah, tiba-tiba suara frekuensi radio itu berubah. Terdengar suara wanita yang berkata, "Tolong jangan tinggalkan aku." Jantung mereka seakan-akan mau berhenti. Andi lalu mematikan radio, tapi suara itu masih terdengar. Ia berkata, "Aku ada di sini. Coba lihat aku." Andi tiba-tiba menekan remnya dan berhenti mendadak. Tubuh mereka berempat terhentak ke depan. Dengan mata yang terbelalak, tubuh yang gemetaran, lalu Rudi berkata kepada Andi, "Ada apa, Di?" Andi dengan gemetar menunjuk spion tengah. Lalu Rudi mulai menatap ke arah spion tengah dan ia melihat sosok wanita berpakaian putih sudah ada di dalam mobil mereka. Ia duduk di antara Sinta dan Denny pada malam itu. Denyut nadi Sinta seakan-akan mau berhenti. Denny lalu menoleh ke sampingnya. Ketika wajahnya bertatapan dengan wanita ini, Denny berteriak sekencang-kencangnya. Denny dengan spontan membuka pintu dan ingin meloncat keluar dalam mobil. Kalau tidak ditahan oleh Rudi. Rudi berkata, "Jangan keluar, jangan keluar." Andi yang spontan menekan gas mobil dalam-dalam. Ban mobil mulai berdecit dan mobil itu melaju dengan kencang. Tapi sosok wanita itu masih tetap berada di dalam mobil tersebut. Sinta menutup wajahnya dengan tangan sambil menangis. Ia berkata, "Pergi, pergi, pergi, tolong jangan ganggu kami." Denny yang ada di sebelahnya lalu berdoa dengan mulut yang terbata-bata, berkata, "Astagfirullah, astagfirullah," dengan wajah yang gemetaran. Lalu suara wanita itu berbisik berkata, "Kenapa kalian tidak berhenti?" Seketika lampu mobil berkedip-kedip. Radio yang tadinya mati tiba-tiba berbunyi kembali. Suara mobil tiba-tiba mesinnya bergetar seperti kehilangan tenaganya. Andi semenjak tadi fokus mengendarai mobil, seperti menyetirnya sangat berat sekali, susah sekali dikendalikan. Nah, ketika mereka melewati sebuah tikungan, mereka tiba-tiba menabrak sesuatu yang besar dan mobil berhenti secara mendadak. Rudi yang masih sadar, ia merasakan tubuhnya sakit semua. Kepalanya pusing dan darah mengalir dari pelipisnya. Dengan tangan gemetar, ia lalu melihat kondisi sekitarnya. Sinta hanya terdiam dengan wajah yang penuh luka gores. Sedangkan Denny pada saat itu sudah tidak sadarkan diri dan kepalanya tersandar di kursi belakang. Sedangkan Andi yang masih memegang setirnya dengan napas yang terengah-engah. Namun ada sesuatu yang lebih buruk. Ia melihat wanita yang di dalam mobil sekarang sudah tidak ada lagi. Ada sesuatu yang menarik perhatian Rudi. Di depan mereka, persis di tengah jalan, ia melihat wanita yang sama. Kini wanita itu hanya tersenyum. Dia menatap ke arah mereka dengan tatapan kosong. Matanya mengeluarkan darah dan kini ia perlahan mulai mendekati mereka. Rudi menahan napas, tubuhnya terasa kaku ketika menatap wanita itu yang persis sekarang berhadapan dengan mereka. Lalu terdengar dari suara wanita itu berkata, "Kalian seharusnya tidak berada di sini." Sinta hanya terisak pelan. Ia memegang tangannya yang terluka sambil menahan sakit dan ketakutan yang terus menghantuinya pada malam itu. Andi yang sedang memegang setir berharap hantu wanita itu segera pergi dan ada orang yang lewat menolong mereka. Denny lalu tersadar dan berkata, "Apa yang terjadi?" Rudi hanya berpikir jernih bagaimana mereka bisa keluar dari sini. Sebelum mereka melakukan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara derakan ranting yang patah dari pinggir jalan, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari dalam hutan. Lalu suara lain terdengar. Mereka mendengar suara tangisan, tapi bukan hanya satu, melainkan banyak. Suara tangisan itu seperti menyayat hati dan membuat malam itu semakin mencekam.
Sinta hanya menutup telinganya, "Berhenti, tolong berhenti." Dan Andi tetap berusaha untuk menghidupkan mobilnya. Mobilnya hanya mengeram pelan sebelum mobil itu mati total dan tidak bisa dihidupkan kembali. Tiba-tiba terdengar suara duak dari atap mobil seperti ada benda yang jatuh dari atas pohon. Mereka semua terdiam membeku. Lalu kaca sebelah kanan berembun seperti ada orang yang bernapas. Di antara embun tersebut muncullah jejak tangan yang berlumpur yang menyeret ke bawah sehingga meninggalkan jejak bekas tangan di kaca mobil tersebut. Andi mencoba membuka pintu mobil, tapi mobil itu terkunci dari luar. Sinta yang semakin menangis lebih keras. Lalu Andi berkata, "Kita harus pergi dari sini malam ini juga." Tiba-tiba di luar, wanita berpakaian putih itu mulai mendekat. Dengan tatapan kosong, mulutnya yang menganga lalu mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Jeritan itu menggema di udara sehingga membuat telinga mereka mendengung. Cinta yang hanya terdiam menutup telinganya sambil menangis, dan Rudy, Andi, dan Denny berusaha untuk membuka pintu tersebut. Suara jeritan itu tiba-tiba berhenti. Suara hening, udara semakin dingin, dan suasana semakin mencekam. Tiba-tiba ada hal yang lebih mengerikan terjadi, muncul sosok-sosok yang lain dari dalam hutan. Mereka bukan hanya satu atau dua orang, melainkan puluhan. Mereka menggunakan pakaian putih yang lusuh. Wajah mereka penuh luka. Ada sebagian makhluk tersebut sudah tidak memiliki mata. Mereka perlahan mendekati mobil tersebut. Suara tangisan berubah menjadi suara jeritan yang memenuhi udara pada malam itu. Lalu mereka berkata, "Jangan tinggalkan kami. Kami ingin pulang, temani kami." Andi yang sudah frustasi lalu menturunkan kepalanya ke setir dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan malam ini?" Rudy lalu menatap Sinta dan Denny dan ia berkata, "Kita harus keluar dari dalam mobil ini." Sinta dengan wajah ketakutan teringat sesuatu. Lalu ia mengambil sebuah benda seperti gelang merah yang ada di dalam tasnya. Gelang ini tampak lusuh dan tua. Lalu ia berkata, "Ini, coba pakai ini." Rudy berkata, "Ini bisa mengusir mereka." Lalu Sinta berkata kepada Rudy, "Ini dari nenekku." Ia berkata, "Benda ini bisa mengusir roh-roh jahat." Lalu Rudy berkata, "Apakah bisa?" Lalu Sinta berkata, "Percaya nggak percaya, inilah harapan kita satu-satunya. Kita patut mencobanya." Lalu Rudy melempar gelang itu ke arah dashboard mobil. Tiba-tiba bau anyir dan segerombolan orang yang mau mendekati mobil tersebut tiba-tiba menghilang. Dan arwah hantu wanita berpakaian putih tadi yang kini mendekat akhirnya mulai menjauh. Ada salah satu sosok yang tidak memiliki mata tiba-tiba berteriak. Lalu sedikit demi sedikit rombongan tadi yang mengelilingi mobil perlahan-lahan mulai mundur masuk ke dalam hutan, seolah-olah ada yang memanggil mereka masuk kembali. Kini suasana sudah semakin tenang. Cinta lalu berkata, "Apakah mereka sudah benar-benar pergi?" Lalu mereka berempat memandang sisi kiri dan sisi kanan untuk memastikan apakah mereka sudah benar-benar pergi pada malam itu. Dan akhirnya Andi mencoba kembali untuk menghidupkan mobil itu, dan akhirnya mobil itu dapat dihidupkan kembali. Nah, pada malam itu akhirnya mereka mencoba keluar dari alas roban ini tanpa berkata sedikit pun sepanjang jalan, karena mereka masih didera ketakutan. Namun sebelum mereka benar-benar meninggalkan alas roban, Rudy sempat menatap kaca spion yang ada di tengah mobil. Ia melihat di kaca spion itu ada sosok wanita berpakaian putih sedang berdiri di tengah jalan, seolah-olah menatap kepergian mereka.
Sebelum sosok itu menghilang dalam kabut, ia melihat wanita itu tersenyum. Keesokan paginya, akhirnya mereka sampai di kota Semarang dengan wajah penuh kelelahan. Akhirnya mereka mendatangi acara. Setelah mereka ingin pulang ke Jakarta, mereka tidak ingin lagi melewati Alas Roban. Nah, beginilah akhir dari cerita Alas Roban ini. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pengalaman atau kisah-kisah misteri, jangan ragu untuk meninggalkan di kolom komentar. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton videoku ini sampai selesai, aku ucapkan terima kasih. Sekali lagi, sampai ketemu lagi di konten-konten horor berikutnya.